Teriakan warga yang membawa obor membuat situasi kian memanas. Beberapa orang melempari gubuk dengan batu dan menyumpahi dengan kata-kata kotor. Bahkan, ada yang menerobos masuk ke dalam menendang serta meludahi wanita yang sedang berusaha menutupi sebagian tubuhnya. "Kang, percayalah, Nyai tidak bersalah." "Bohong, Kang Asep, jangan percaya dengan ucapannya. Kami sudah lihat semua kelakuan istrimu," teriakan seorang warga sambil melemparkan batu ke arah gubuk. Asep yang baru saja tiba ke lokasi merasa seluruh tubuhnya lemas. Tatapannya tertuju pada seorang pria bertato yang sedang memakai jeansnya. Semua begitu jelas karena gubuk yang bersebelahan dengan kandang ayam itu tampak terang benderang oleh cahaya api dari nyala obor para warga. "Woi, jangan kabur, kejar laki-laki itu!" teriak seorang pria saat melihat laki-laki bertubuh kekar itu berhasil melarikan diri. "Biarkan saja, sekarang yang harus kita urus wanita sundal ini," seru seorang wanita. Di dalam gubuk, Larasati berusaha bangun namun ia kembali terjatuh. Tubuhnya yang penuh legam tampak tersorot cahaya obor. Bau minyak tanah di sekeliling gubuk begitu tajam tercium oleh Asep. Kemarahan warga yang sangat berpegang teguh pada adat semakin brutal. Larasati yang ketahuan sedang berbuat mesum harus menerima konsekuensinya. Dibakar hidup-hidup sebagai peringatan bagi seorang istri yang berselingkuh. Asep ingat beberapa jam lalu istrinya pamit keluar untuk pergi ke warung yang terletak di bawah. "Kang, titip Anissa dulu sebentar," ucap Larasati. "Nyai mau kemana? Ini masih maghrib." Asep menatap istrinya yang sedang mengenakan sweater. "Nyai mau ke warung sebentar saja," jawab Larasati sambil membuka pintu ruang tamu. "Mau beli apa? Biar sama Kang saja." "Gak usah Kang, Nyai sambil ada keperluan sebentar." "Hati-hati Nyi." Asep mengiringi kepergian istrinya yang menghilang di balik pintu. Waktu terus beranjak malam. Asep semakin gelisah karena sudah lebih 2 jam istrinya belum juga kembali. Beberapa kali ia menatap jam tua yang tergantung di ruang tamu. Asep menyibak gorden ruang tamu berharap istrinya segera datang. Namun, sampai waktu sholat Isya berlalu, istrinya tak juga kunjung pulang. Sampai suara riuh dari arah gubuk tempat penyimpanan barang-barang tak terpakai menyita perhatian Asep. Benar saja, saat Asep membuka pintu ruang tamu, suara tersebut berasal dari arah gubuk yang tak jauh dari rumahnya. Dulu, tempat itu adalah rumah pertamanya sebelum dirinya membangun rumah yang sekarang ditempatinya. Ada barang-barang bekas dan kayu bakar sengaja ditempatkan Asep di sana. Cahaya terang yang berasal dari obor warga membuat Asep penasaran. Namun, saat hendak melihat apa yang terjadi, dia kembali masuk ke dalam rumah. Di dalam kamar terlihat Anissa sedang terlelap tidur. Merasa tak tega meninggalkan putrinya sendirian, Asep pun membawa putrinya. "Tuh, lihat suaminya datang." "Ya Allah, kasihan sekali Kang Asep." Gak nyangka sama istrinya yang terlihat lugu ternyata Suhu. Mendengar bisik-bisik yang seolah ditujukan padanya, perasaan Asep semakin tak enak. Astagfirullah. Asep tertegun saat melihat wanita yang sedang berusaha menutupi tubuh dengan kain jarik yang sudah lusuh, sweater dan pakaian yang tadi dikenakan tercecer di sebarang tempat. "Astagfirullah, Laras, this is Pak Asep." "Maaf Kang Asep, kami harus bertindak tegas atas kelakuan bejat istrimu. Kami tidak rela tempat yang sangat menjunjung adat dikotori oleh perbuatan 2 orang yang tak bermoral ini," ucap seorang warga yang memberi jalan pada Asep untuk lebih dekat ke arah gubuk. "Kang, tolong Nyai." Tubuh yang terlihat lemah itu merangkak menuju pintu gubuk. Namun, seorang warga dengan cepat menutup pintu yang terbuat dari bilah bambu, mengunci Larasati dari luar. "Kang, buka pintunya, Nyai takut." Dari sela-sela jeruji jendela,
Tangan Larasati melambai ke arah Asep yang sedang mundur beberapa langkah. "Tunggu apa lagi? Bakar sekarang juga sebelum hujan turun," teriak seorang wanita. Beberapa warga melemparkan obor ke arah gubuk yang dengan cepat disambut oleh minyak tanah di sekitar gubuk. "Kang, Nyai bersumpah akan membuktikan kalau Nyai tidak bersalah," jerit Larasati di antara kobaran api yang melalap gubuk beratapan daun rumbia. Apa yang dilihat Asep malam ini telah membuat hatinya hancur berkeping-keping. Rasa sakit bercampur jijik begitu menguasai akal sehatnya. Tak ingin melihat pemandangan di depannya, Asep pun meninggalkan kerumunan warga sambil mendekap erat tubuh putrinya yang baru berusia 3 tahun setengah. "Astagfirullah, mengapa kalian semua ini main hakim sendiri?" Langkah kaki Asep terhenti saat mendengar suara seorang pria yang baru datang. "Maaf Pak Kades, kami lakukan ini semua karena kelakuan wanita sundal ini sudah keterlaluan." "Betul, kalau wanita sundal ini tidak diberi hukuman, maka akan banyak lagi wanita-wanita sundal di kampung kita ini. Saya paham, tapi alangkah baiknya kalau kita beri kesempatan untuk pelaku memberi pembelaan," ucap Pak Kades membuat sebagian warga menunduk. "Sekarang cepat padamkan apinya, cepat. Biarkan saja wanita murahan itu menjadi abu." "Oh, apa Bapak masih penasaran dengan mantan kembang desa itu?" teriak seorang wanita sambil mendekat. "Bukan begitu, Bu." Suara petir yang disertai cahaya kilat membelah langit malam. Tak lama kemudian, hujan pun turun dengan begitu deras. Para warga berhamburan meninggalkan lokasi yang beberapa saat lalu jadi saksi jeritan seorang wanita yang terbakar hidup-hidup. Semakin malam hujan bertambah deras. Cahaya kilat di luar rumah seperti ingin menerobos masuk lewat kaca jendela kamar. Asep yang tidur di kamar putrinya tanpa gelisah. Bayangan istrinya membuat ia tak bisa memejamkan mata. Asep menajamkan pendengarannya. Suara orang berjalan memakai sandal di ruang keluarga begitu jelas. Tak lama kemudian, terdengar suara wanita menangis sambil minta tolong. Kadang terdengar jauh seperti terbawa angin, kadang begitu jelas seperti ada di dalam kamar. Asep yang sedang berbaring di samping putrinya merasa bulu kuduknya meremang saat mendengar senandung pengantar tidur yang biasa dinyanyikan oleh Larasati saat menidurkan Anissa. Merasa penasaran, Asep yang sedang tidur dengan posisi terentang bermaksud menatap ke samping Anissa. Namun tiba-tiba lampu di kamarnya mati menyisakan keremangan. Asep merasa sekujur tubuh terasa kaku dan jantungnya berdetuk tak beraturan. Apalagi suara senandungan yang terdengar menyayat hati itu begitu dekat seperti di samping putrinya yang sedang tertidur pulas. Dalam remang-remang cahaya kilat yang menerobos lewat gorden jendela kamar, Asep melihat sosok yang sedang berbaring di samping Anissa.